Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres 3 Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 25 Agustus malam. Mengenakan kemeja biru dongker, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni. Rupanya tak hanya Jokowi saja yang jadi sorotan dalam Kongres 3 Nasdem ini. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diundang juga turut hadir. Anies mengenakan kemeja batik, terlihat datang lebih dulu ketimbang Jokowi dan mendapat sambutan meriah dari para kader. Bahkan muncul sejumlah celetukan dari para kader saat Anies datang. Satu di antaranya mengatakan Nasdem butuh Anies. Anies lantas duduk di kursi deretan depan panggung sembari menyalami petinggi-petinggi Nasdem. Saat Jokowi tiba di ruangan, terdengar sebagian kader Nasdem yang justru meneriakkan nama Anies. Jokowi dan Anies pun sempat bersalaman saat kepala negara turun dari panggung dan hendak pamit dari acara. Dalam Kongres Nasdem tersebut, Sang Ketua Umum Surya Paloh berpidato mengenai pembelajaran politik selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Paloh mengatakan Nasdem harus berterima kasih pada Jokowi soal pembelajaran politik ini. Menurut Paloh, dirinya memahami bahwa hidup bukan hanya sekedar bermodalkan niat baik saja, namun juga harus ada strategi yang tepat. Ia lantas menyinggung apa yang terjadi jika niat baik tak diikuti dengan strategi yang tepat. Paloh kemudian menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang turut hadir dalam kongres tersebut mengetahui jawabannya. Terkait pembelajaran ini, Paloh mengatakan terkadang ia harus melewati fase tersenyum, namun di sisi lain harus bisa terhenyak dan memikirkan apa yang kurang dengan Nasdem. Dalam perjalanan 10 tahun terakhir, Surya Paloh menuturkan Jokowi dan Nasdem menunjukkan hubungan yang setara. Namun ia juga memahami bahwa Jokowi secara kodrat sebagai manusia tak lepas dari kesalahan. Terkait komitmennya dengan pemerintahan Prabowo kelak, Paloh mengatakan Nasdem tak mempermasalahkan kursi menteri yang didapatkan. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengaku merasa bernostalgia saat menghadiri Kongres Nasdem ini. Jokowi merasa ditarik kembali ke masa lalu ketika mendengar Paloh berorasi. Ia lantas menyadari pernah memayungi Paloh dan menyebut bahwa pengusaha media massa itu satu-satunya ketua umum partai yang ia payungi selama menjabat jadi presiden. Lebih lanjut, Jokowi mengaku senang Nasdem dan Surya Paloh mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Jokowi lantas menyinggung soal pentingnya keberlanjutan dalam menggapai cita-cita bersama. Menurut Jokowi, keberlanjutan bukan sekedar meneruskan, apalagi soal bisnis, namun kesamaan arah dan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Jokowi lantas mengibaratkannya dengan beragam gaya musik saat membawakan sebuah lagu. Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung perbedaan pilihan saat Pilpres 2024. Ia pun menghargai jiwa besar Paloh sekaligus Nasdem yang akhirnya mendukung Prabowo. Sementara itu, Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tetap datang ke Kongres Nasdem meski Jokowi juga turut hadir. Menurut Anies, dirinya luluh karena bujukan Surya Paloh yang disampaikan secara jujur dan terbuka. Selain itu, Anies merasa pernah berjuang bersama Nasdem dalam kontestasi Pilpres 2024. Untuk itulah dirinya menghormatinya dengan memenuhi undangan. Adapun dalam pidatonya, baik Jokowi ataupun Surya Paloh sama-sama tidak menyapa Anies.
besar atas perjuangan bersama selama ini, kebersamaan selama ini, dan Pak Surya Paloh selalu menyampaikan situasi apa adanya, dan beliau sampaikan seluruh pertimbangan-pertimbangan untuk bisa kemudian menjadi keterbukaan yang jadi mengerti. Karena itu saya ketika dapat undangan hadir kongres ini saya datang, dan kita ini sebangsa, kita ini saudara. Ada saat di mana kita bisa berjalan bareng, ada saat di mana kita tidak bisa bareng, tapi bukan berarti kemudian persaudaraan selesai, persahabatan selesai, dijaga terus. Jadi saya merasa terima kasih atas undangannya, dan kita terus berkomunikasi, kita terus berinteraksi. Perjuangan untuk Indonesia tidak pernah selesai, perjuangannya masih panjang, kita akan jalan terus. Ada di Panis tadi sama Pak Jokowi berapa sih bicara dengan ini? Masih berjalan semuanya, kita pantau saja karena sangat dinamis. Kita lihat nanti perkembangannya hari-hari ke depan. Tinggal 2-3 hari lagi. Untuk syarat yang diajukan oleh partai PDIP sejauh ini seperti apa sih? Mengalir aja. Apa aja syaratnya? Pembicaraannya kemarin lebih banyak tentang ide, gagasan, tentang kebangsaan, pemikiran-pemikiran Bung Karno, dan bagaimana kota Jakarta menjadi kota di mana semua cita-cita kemerdekaan, janji kemerdekaan, gagasan-gagasan yang dimiliki Bung Karno akan terwujud di kota ini. Jadi pembicaraannya lebih banyak bicara tentang pemikiran. Ini minta jadi kader PDIP. Semuanya masih berjalan. Rencananya akan ketemu sama PDIP atau Bu Mega lagi kapan? Nanti kalau ada pertemuan pasti diberitahu. Waktunya kan tinggal sebentar lagi, Pak. Jelang tanggal 27 atau tanggal 27? Ya, pokoknya kita ngalir aja, dikabarin. Kalau sih ada kemungkinan besar kalau surprise-nya adalah bersama dengan PDI. Ya, kalau dibilang sekarang nggak ada surprise. Oke, gitu ya. Oke, cukup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.